Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Wandawinata, NIM 2030201182, Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya ataupun eksperimen saya mengenai bumi dan lingkungannya untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman IPA-MI dengan dosen pengampu Pak Dian Andesta Bujuri MPD. Baiklah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang berada di lingkungan bumi, menurut kalian apa itu bumi? Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar, kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi berputar sumbunya sebanyak 366,26 kali. Bumi terbuat dari batu dan logam dengan beberapa lapisan. Lapisan bumi terdiri dari beberapa bagian, yaitu kerak bumi atau disebut crust, selimut disebut mantle, inti disebut core, dan inti dalam disebut inner core. Inti bumi adalah pusat planet bumi yang sangat panas dan sangat padat. Dengan suhu yang sangat panas, inti bumi adalah lapisan bumi yang mempunyai suhu paling tinggi. Inti dalam bumi adalah bagian paling dalam yang berbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1220 km. Menurut studi seismologi, panjang jari-jari inti dalam bumi ini sekitar 70% dari jari-jari bulan. Kerak adalah cangkang padat paling luar dari planet berbatu, planet kerdil atau satelit alami. Kerak biasanya berbeda dari mantle yang terbentang melalui unsur kimia. Mantle adalah bagian dari planet kebumian atau benda langit lain yang cukup besar sehingga mampu mengalami diferensiasi berdasarkan kepadatan. Seperti planet kebumian lain, bagian dalam bumi secara kimiawi terdapat menjadi lapis-lapisan. Baiklah, mari kita lihat. Di sebelah saya ini sudah terdapat gambaran bagian-bagian struktur dari bumi. Nah, jadi langsung saja ke bagian struktur bumi, yaitu kerak bumi, di mana tanah merupakan salah satu bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Bagi tumbuhan, tanah merupakan media yang menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Lapisan tanah itu membentuk sebuah periode yang pada lapisan tanah atas menjadi hasil akhir dari proses pembentukan tanah. Sedangkan untuk lapisan tanah paling dalam yang banyak berupa batu yang keras menjadi awal sebelum tanah terbentuk. Lapisan tanah terdiri dari 4 bagian, diantaranya lapisan tanah atas. Pada lapisan ini banyak sekali bahan-bahan organik, humus, dan juga menghasilkan lapisan yang paling subur sehingga sangat cocok untuk tumbuhan tanaman akar pendek. Lapisan tanah tengah tepat di lapisan bawah setelah topsoil dengan ketebalan 50 cm hingga 1 meter, berwarna lebih yang cerah dibanding lapisan di atasnya juga. Lapisan ini terbentuk dari campuran pelapukan yang terbawa air mengendap sehingga bisa bersifat lebih padat dan juga seringkali disebut dengan tanah liat. Baiklah, di sebelah saya ada contohnya dari tanah bagian atas dan tanah bagian tengah. Mungkin lanjut ya. Lapisan tanah bawah, lapisan yang berisi banyak buat batuan yang mulai melapuk dan telah tercampur dengan tanah endapan dengan lapisan di atasnya. Pada lapisan ini masih terdapat banyak batuan yang belum melapuk dan juga sebagian sudah pada proses pelapukan dari bebatuan itu sendiri dan memiliki warna sama dengan pada batuan penyusunnya. Baiklah, yang terakhir, lapisan batuan induk. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam yang terdiri dari batuan padat. Batuan pada lapisan ini mudah sekali untuk pecah, akan tetapi sangat sulit untuk dilalui oleh akar tanaman karena posisinya yang sudah terlalu dalam, serta air teksturnya yang berwarna terang, putih kelabu, hingga berwarna kemerahan. Lapisan batuan induk ini bisa dengan mudah terlihat pada dinding jurang
terjal pada daerah pegunungan. Baiklah, ada jenis tanah. Pada lapisan tanah itu saya mengambil kemungkinan tanah-tanah yang sering ada di sekitar kita. Tanah humus, tanah liat, tanah vulkanik, tanah pasir, dan tanah laterit. Masih banyak bagian-bagian tanah yang lainnya, yaitu tanah organol, sentisol, dan pendosol, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tanah humus sendiri merupakan tanah yang paling sering kita lihat ataupun paling sering kita rasakan, di mana di daerah perumahan kita itu, di daerah rumah kita itu, tumbuh-tumbuhan itu berada pada tanah humus yang langsung bisa kita lihat. Tanah humus sendiri bisa dicapai oleh bagian akar, bahkan akar terpendek pun dari tumbuhan. Tanah liat sendiri merupakan bagian tanah tengah yang biasanya dibuat untuk bangunan rumah, dan tanah vulkanik ya tanah dari bagian pegunungan. Tanah pasir sendiri ya misal pasir-pasir yang sering menjadi bantuan dari tanah liat tadi yang dijadikan bata ya, yang seperti kita rasakan menjadi rumah. Tanah laterit itu sendiri merupakan tanah-tanah yang biasanya ada di lapangan-lapangan besar seperti tanah liat, tapi dia agak berbentuk pasir. Baiklah, langsung ke komponen penyusun tanah. Komponen penyusun tanah itu ada batuan, udara, humus, air, mineral, dan mikroorganisme yang langsung menyelingkup ke dalam komponen penyusun tanah tersebut. Horizon terbagi menjadi O, A, E, B, C, D, R. Manfaat horizon sendiri merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, penyedia kebutuhan primer tanaman, penyedia kebutuhan sekunder tanaman. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan pengamatan saya dari danau buatan dan danau alami, di mana tanahnya itu membentuk cekungan yang memiliki beberapa komponen unsur bagian tanah. Nah, baiklah, di sini kita lihat ini danau alami dan ini danau buatan. Nah, setelah itu saya melihat pada pengamatan saya sendiri dengan saya langsung terjun ke sana, bahwasanya tanah buatan dan tanah alami tersebut, kalaupun tanah alami itu bisa terbentuk dari berbagai bencana ataupun berbagai alam yang membantunya, seperti dari penggunungan. Yang saya teliti ini, yang saya amati ini yaitu pengamatan pada Danau Ranau, di mana di atasnya itu ada Gunung Seminung, dan yang satunya itu danau buatan merupakan danau dari Danau Jakabaring yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Salah satunya tujuan untuk menjadi wisata-wisata agar terlihat lebih mewah. Nah, yang kedua, eksperimen saya mengenai tanah longsor, di mana tanah longsor tersebut bisa terjadi karena akibat gempa bumi. Ini salah satu eksperimen saya mengenai gempa bumi. Dan yang kedua, mengenai hujan lebat yang berada pada salah satu wilayah yang menjadi seperti ini. Tanah pada keduanya menjadi longsor, tetapi ada sebab dan akibatnya. Baiklah, pada eksperimen yang pertama yaitu gempa bumi yang menyebabkan getaran dan tekanan pada partikel mineral dan bidang lemah pada massa batu dan tanah mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut. Sedangkan pada eksperimen kedua yaitu hujan lebat yang turun pada awal musim dapat menimbulkan longsor. Karena melalui tanah yang berkah, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng sehingga menimbulkan gerakan lateral pada bagian tanah. Hal itulah yang terjadi salah satu penyebab bagian dari tanah longsor. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi, pengamatan serta eksperimen dari saya.
Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.